jemaat yang terkasih, bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat kembali beribadah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudara kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan berada di dalam bait sucinya. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, Ialah Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak untuk menerima segala pujian kita.
Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, kekuatan yang baru yang masih terus Engkau curahkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap harinya. Terima kasih Bapa. Dan bukan hanya itu saja, Engkau telah datang ke dalam dunia bagi kami manusia yang berdosa. Sungguh itu merupakan kasih karunia Tuhan yang terbesar yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi kami juga menyadari bahwa kami seringkali menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang telah Engkau beri kepada kami. Kami masih saja hidup menurut jalan kami sendiri. Kami tidak taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Bapa, kami memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Kiranya darah-Mu yang kudus itu boleh kembali tercurah, menyucikan dan menguduskan setiap kami. Sehingga sungguh Bapa, ketika kami datang ke hadapan Tuhan, kami boleh datang dalam keadaan yang layak. Dan setiap pujian yang kami naikkan, itu boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kita masih akan tetap terus memuji Tuhan dengan bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana juga. Karena Dia sudah datang ke dalam dunia. Dan kita beroleh pengharapan di dalam Kristus. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Seperti palungan yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus, demikian juga hati kita telah siap untuk menyambut kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama saudara, kita memujikan di dalam palungan tiada yang lain. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit
pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita memohonkan pimpinan Tuhan atas kehidupan kita. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini ketika kami mengingat dan menguduskan hari Sabat, Engkau mau berbicara kembali kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih Dikau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Bapa, saatnya bagi kami untuk berfokus kepada pembacaan firman-Mu dan perenungannya. Mohon Tuhan memimpin dan Tuhan menolong kami. Berkatilah jemaat-Mu yang akan mendengarkan dan melihat tayangan online ini, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini Natal di antara pergumulan hidup dan pengharapan. Mari kita akan mendasarinya dengan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Jikalau Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagian ini bagi kita semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan taat serta setia melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa kesan saudara ketika memasuki bulan Desember yang bagi kebanyakan orang percaya, orang Kristen identik dengan Natal? Kebanyakan pasti merasakan satu sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, atau kekusyukan, atau perasaan-perasaan indah lainnya, bukan? Hal itu dilengkapi lagi saudara ketika bulan Desember menyambut Natal. Kita biasa saling menyapa, memberikan salam selamat Natal satu dengan yang lain. Atau kita mengirimkan parcel, atau kita mengirimkan hampers, atau kita mengirimkan makanan dan barang-barang yang lain kepada sesama kita. Tetapi saudara-saudara, memasuki Desember 2020 ini, bagaimana perasaan kita? Beberapa orang yang saya tanyakan saudara, mereka mengatakan bahwa suasana Natal sekarang ini seolah-olah seperti hilang lenyap. Sungguh-sungguh yang dirasakan adalah sunyi dan senyap.
Seolah Natal ini tidak ada gemanya, seolah tidak ada lagi perasaan sukacitanya, tidak ada lagi perasaan bahagianya dan keindahan-keindahan yang biasanya kita rasakan pada waktu menyambut Natal. Memang saudara, tahun 2020 ini kita semua mengalami tahun yang berat, bukan? Seluruh umat manusia bergumul, seluruh umat di dunia ini mengeluh karena pandemi COVID yang melanda dan belum akan tuntas dalam waktu yang dekat ini. Pandemi, saudara, bukan hanya memaksa kita untuk beribadah bahkan merayakan Natal secara online, tetapi juga menimbulkan banyak krisis, menimbulkan banyak persoalan-persoalan baru, menimbulkan banyak pergumulan-pergumulan bagi umat manusia. Baik krisis ekonomi, meningkatnya jumlah orang miskin, kehilangan pekerjaan, banyaknya air mata yang tercurah untuk menangisi orang-orang yang telah meninggal akibat pandemi ini. Masih adakah pengharapan, saudara, ketika kita memasuki masa Advent yang keempat ini? Masih bisakah kita berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini? Saudara, saya yakin tidak mudah untuk kita menjawab pertanyaan ini, bukan? Tetapi saya ingin mengajak kita melihat dan menengok pada hari ini. Apa yang kemudian terjadi pada kisah kedatangannya di dalam dunia ini dari perikop yang kita baca. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan juga tidak pernah luput dari yang namanya persoalan dan pergumulan hidup. Bahkan saya melihat kadang-kadang karena iman kepada Tuhan, beberapa orang harus mengalami persoalan dan pergumulan hidup yang lebih luar biasa berat, saudara. Termasuk Maria di dalamnya. Ketika malaikat menyampaikan kabar kepada dia bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus dinamainya Yesus, saudara, ini seperti mimpi di siang bolong, bukan? Kenapa? Karena Maria pada waktu itu belum memiliki suami yang sah, saudara, yang menikahi dia. Mereka baru bertunangan dan hanya sampai tahap pertunangan. Bukan hanya itu, saudara, masalah ini bertambah lebih besar dan kompleks lagi karena ia tahu kalau itu benar, maka ia akan dianggap sebagai seorang yang sedang selingkuh dari Yusuf, calon suaminya, dan bahkan bisa diceraikan oleh Yusuf. Dan bayangkan juga, saudara, bagaimana cap nama Maria di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Mereka akan mencapnya sebagai seorang bezina yang harus siap menerima hukuman rajam yang berlaku di zaman itu. This is a big problem buat Maria. Ini masalah yang besar buat Maria. Ini sebuah pergumulan yang hebat untuk seorang gadis muda yang sedang beranjak dewasa. Saudara, kalau kita mencoba menempatkan diri dalam posisinya, mungkin saja kita juga akan mengalami hal yang sama. Ada rasa khawatir, rasa gentar, rasa ketakutan yang luar biasa. Sama seperti Maria yang terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Tetapi saudara, apa yang dikisahkan di sini merupakan fakta. Fakta yang dikisahkan oleh Lukas sebagai satu kebenaran yang perlu kita pahami. Bahwa berita kedatangan dan kelahiran Mesias itu ternyata bukan hanya berisi kegembiraan. Bukan hanya berisi sukacita. Bukan hanya berisi kebahagiaan. Bukan hanya berisi pengharapan, saudara. Tetapi juga ada pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan yang pelik di dalamnya. Meski ada persoalan, meski ada pergumulan, namun kita melihat Maria mau menerima penugasan yang diberikan Allah melalui malaikat itu. Mengapa, saudara, ia mau melakukannya? Apa yang memotivasi Maria untuk mengerjakan kehendak Allah meskipun itu tidak mudah? Meskipun itu penuh dengan pergumulan, saudara. Saya ingin kita merenungkan dua bagian, saudara. Yang pertama, saya melihat bahwa Maria menerima penugasan itu karena dia menyadari bahwa ia mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara bisa melihat lagi di ayat 28. Maria menyebut
malaikat menyebut Maria sebagai yang dikaruniai. Saudara, istilah yang dikaruniai dalam bahasa asli mengandung pengertian kebaikan dari Allah yang tidak layak didapatkan oleh seseorang. Artinya saudara, sebenarnya Maria bukanlah orang yang perfect, bukanlah orang yang super, bukanlah orang yang luar biasa tanpa cacat celah. Ia sama seperti saudara dan seperti saya. Tetapi dalam segala kasih karunia Allah, Allah telah memilihnya. Dalam segala kedaulatannya Allah memilih Maria untuk menjadi alat yang dipakai menghadirkan Mesias atau juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Maria sendiri menyadari bahwa ketika malaikat mengatakan ia akan mengandung anak yang maha tinggi, Mesias dari keturunan Daud yang sudah lama dijanjikan itu, dia menyadari hanya anugerahlah yang membuat Allah memilihnya dan bukan karena kebaikan diri atau kualitas diri dari Maria. Saudara, Maria bukan satu-satunya orang yang menyadari akan kebenaran ini. Kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, ada seorang bernama Paulus yang juga menyadari kalau ia adalah orang yang dikaruniai oleh Allah. Saudara, kita tahu kisah Paulus. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Dia adalah seorang yang memberontak kepada Allah. Dia berusaha untuk memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Namun ketika terjadi perjumpaan pribadi dengan Yesus di tengah jalan menuju Damsyik, ia mengalami yang namanya kasih karunia ini. Dan kasih karunia yang sudah diterimanya inilah disadari bukan karena kebaikan, bukan karena usahanya, melainkan hanya karena Allah. Kenapa? Sebab Paulus sendiri tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Di dalam beberapa suratnya dia menamakan dirinya sebagai orang yang paling berdosa dan yang paling hina di antara semua rasul. Jadi jikalau kemudian Tuhan menemuinya dan menyatakan kemuliaan kepada dirinya, semua itu semata-mata adalah karena kasih karunia-Nya. Saudara, kita perlu mengingat bahwa Natal adalah pernyataan kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Saudara dan saya umat manusia yang berdosa. Tanpa kasih karunia Allah ini, kita adalah manusia berdosa yang akan menerima maut. Maut yaitu terpisah dari Allah secara kekal. Kita akan binasa dalam keberdosaan kita. Sehingga yang perlu kita ingat, yang perlu terus mereminder kita setiap kali kita merayakan Natal, yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya sebagai orang berdosa mendapatkan kepastian hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan itu bukan karena usaha pekerjaan kita, amal baik kita, melainkan karena kasih karunia Allah atas kita. Saya membaca sebuah kisah yang cukup menarik, saudara. Dalam sebuah acara Golden Globe yang diadakan tahun 1998, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang aktor bernama Ving Rhames, dia dinobatkan memperoleh penghargaan dalam acara tersebut untuk perannya di dalam sebuah film tentang seorang promotor tinju yang cukup terkenal di zaman Mike Tyson, yaitu Don King. Saudara-saudara, Rhames merasa sangat terharu sekali ketika dia menerima penghargaan itu. Ketika dia naik podium, kata pertama yang disampaikan itulah yang mengejutkan banyak orang. Dia berkata, "Apakah Bapak Jack Lemmon hadir malam ini? Apakah Bapak Jack Lemmon hadir malam ini?" Siapa Jack Lemmon, saudara? Jack Lemmon adalah seorang bintang TV terkenal di zaman kakek dan neneknya Rhames. Dan Jack Lemmon adalah seorang yang juga pernah dinominasikan mendapatkan piala yang dimenangkan oleh Rhames malam itu. Kontak saja, saudara, pertanyaan Rhames ini menimbulkan keriuhan di antara penonton.
Jack Lemmon memang hadir di situ. Tetapi dia di tengah keraguannya dia bingung. Apakah dia harus berdiri dan kemudian naik podium, ataukah dia tetap berdiam diri saja? Akhirnya saudara, Jack Lemmon memutuskan untuk berdiri meskipun dia agak sedikit ragu. Kemudian dia berjalan menuju podium mendekati Reims yang sudah menantikan dengan wajah yang sangat berbinar-binar dan gembira. Lalu kemudian begitu dia berada di dekat Reims, Ving Rhames mengatakan sesuatu kepada Jack Lemmon. Sambil menyerahkan hadiahnya, Vings mengatakan demikian. Saya percaya hidup seorang artis itu adalah memberi, dan saya mau memberikan penghargaan ini, hadiah ini kepada Anda, Bapak Jack Lemmon. Saudara-saudara, Rhames segera menyerahkan hadiah itu, penghargaan itu kepada Jack Lemmon. Dan semua orang di dalam ruangan itu menjadi riuh dan terharu, saudara. Sebab seorang Rhames dalam segala daya upayanya menjadi artis yang memperoleh penghargaan, justru dia memberikan hadiah itu, penghargaan itu kepada Jack Lemmon. Dan Lemmon sendiri, saudara-saudara, hanya bisa tertegun melihat apa yang terjadi pada dirinya. Jack Lemmon tidak memenangi piala Golden Globe. Ia sebenarnya juga tidak layak berdiri di atas podium itu malam itu. Tapi dia diundang untuk turut ambil bagian dalam kemenangan Ving Rhames. Saudara, itulah undangan kasih karunia Allah bagi kita. Pada dasarnya kita tidak berhak apapun juga. Pada dasarnya kita lebih berhak untuk dihukum. Kita lebih berhak untuk binasa, tetapi karena kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah, mengundang saudara dan saya untuk merayakan bersama, untuk hidup di dalam Kristus, anaknya yang tunggal itu, dan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya hidup yang kekal. Saudara, dahulu kita mati karena keberdosaan kita. Sekarang kita berdiri sebagai orang yang telah beroleh kasih karunia, diselamatkan dan dijadikan anak-anak kepunyaannya. Dahulu kita menolak Kristus dan ingin ikut dunia. Oleh karena kasih karunia-Nya kita menerima Kristus dan hidup dalam kemuliaan-Nya. Karenanya saudara, meskipun Natal tahun ini kita laksanakan dalam masa pandemi, tanpa perayaan onsite, tanpa bisa bertatap muka, tanpa bisa melihat langsung rangkaian-rangkaian acara yang ada, tanpa bisa beranjang sana berkunjung kepada kerabat kita untuk bersuka cita bersama, tetapi kita tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Setidaknya kita menyadari bahwa kita ada saat ini sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Tidak ada usaha dan perbuatan baik kita yang memampukan kita untuk mendapatkannya atau memperolehnya. Semua adalah pekerjaan Allah dan semata-mata karena kasih karunia Allah. Meskipun mungkin pergumulan kita belum berakhir saat ini, janganlah kita bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan. Bersyukurlah, sebab kita orang berdosa yang sangat dikasihinya, sehingga ia mau datang ke dalam dunia yang berdosa, mati di salib, bangkit pada hari ketiga, memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Yang kedua, saudara, dia sadar bahwa kasih karunia Allah akan memampukan dia untuk hidup dalam ketaatan. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-38. Memang Alkitab menuliskan dan fakta mengatakan ada banyak resiko yang akan dihadapi oleh Maria. Dia bisa disalah mengerti oleh tunangannya Yusuf, dan kita lihat Yusuf mencoba melarikan diri dalam Matius pasal 1 ayat 18-19. Dia juga siap dipergunjingkan oleh banyak orang, baik orang-orang terdekat dalam keluarganya ataupun juga masyarakat banyak. Dan yang paling menakutkan, saudara-saudara, hukuman rajam yang tercatat dalam Ulangan 22 ayat 20 dan 21. Dikatakan, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis,
Maka haruslah si gadis dibawa keluar depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudara, Allah tidak mengangkat semua pergumulan-pergumulan dan rintangan dan halangan ini, walaupun dia bisa melakukannya. Sebab bukankah tidak ada yang mustahil bagi Allah? Ayat 37 menegaskan hal itu. Tetapi yang Allah janjikan dan ingatkan kepada Maria melalui malaikat, dikatakan bahwa Roh Kudus akan menaunginya, Roh Kudus akan melindunginya, Roh Kudus akan memampukannya untuk menyelesaikan tugas itu sampai tuntas. Saudara, ini adalah alasan yang kuat bagi seorang gadis muda seperti Maria untuk mengemban tugas yang besar ini, yaitu kasih karunia Allah melalui Roh Kudus yang akan menyertainya selalu. Saudara, kita melihat di sini kata hamba. Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataan." Ya. Kata hamba adalah kata doulos yang berarti budak atau pelayan. Pengertian ini menunjukkan seseorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada tuan tersebut karena dia telah dibeli atau dia telah ditebus. Maka hamba hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Pengakuan Maria yang berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Perkataan yang mengandung satu konsekuensi praktis dalam hidupnya, bahwa semua dia telah serahkan kepada Tuhan dan dia hanya mau ikuti apa yang Tuhan mau. Dan di sini kita melihat ada sebuah relasi yang sangat jelas dengan Tuhan dan sekaligus ketaatan yang penuh dari Maria untuk melihat pimpinan Tuhan. Sehingga kita menyaksikan pengakuan tersebut bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi dibuktikan dengan sikap yang benar, mentaati Tuhan apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Jikalau seseorang memiliki pengenalan akan Tuhan yang mendalam, maka ketaatan kepada Tuhan itu akan jauh lebih mudah. Maria adalah orang yang mengenal Allah secara mendalam. Dia mengenal Allah secara mendalam. Dia kenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang telah bertindak dalam kehidupan nenek moyangnya orang Israel. Dan Allah yang sama juga adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang tidak pernah keliru. Maka itu Maria taat sepenuh hati kepada panggilan dan kehendak Tuhan atas hidupnya. Saudara, hal ini berbanding terbalik dengan ketaatan bersyarat dari kebanyakan orang-orang Kristen. Banyak orang ingin taat tapi mengatakan, "Saya taat asal menguntungkan. Saya taat jika masuk akal. Saya taat jikalau tidak ada resiko dan konsekuensi apapun," dan seterusnya, saudara. Jika kita berpikir dan berlaku seperti itu, maka yang ada bukanlah manusia melibatkan Allah dalam rancangannya. Seharusnya Allah melibatkan kita dalam rancangannya. Manusia yang menjadi pengambilan keputusan dan Allah hanya membantu, sehingga pusatnya akhirnya penentunya adalah manusia itu sendiri. Itulah kita. Betapa egoisnya kita, betapa selfishnya kita, dan bukan itu yang Tuhan mau. Pada masa kini, saudara, ketaatan kepada Tuhan seolah hal yang mewah. Karena pola pikir orang di zaman wow menganggap bahwa manusia bisa menjadi penentu dan manusia sebagai penentu segala sesuatu. Manusia cenderung berpikir segala sesuatu kebenaran itu relatif. Maka segala sesuatu didasarkan pemikirannya dan kesenangannya. Apa yang dia suka, apa yang dia mau, itu yang dia akan lakukan, dan bukan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan mau itu yang dikerjakannya. Satu kali, saudara, ada seorang pendeta yang akan berkhotbah di sebuah gereja yang cukup besar. Setelah pendeta ini berkeliling cukup lama di sekitar gereja untuk mendapatkan tempat parkir bagi mobilnya,
Dia tidak mendapatkan satu slot pun. Sehingga akhirnya dia berhenti di satu tempat yang ada tulisannya P dicoret, saudara, dilarang parkir. Tapi dia berkata dalam hatinya, nggak apa-apalah, saya ini sudah tergesa-gesa, saya harus berkhotbah, saya terpaksa parkir di tempat ini. Setelah dia memarkirkan mobilnya, dia memberikan satu catatan, dia memberikan satu notis atau note, saudara. Dia katakan di kaca mobilnya itu dituliskan satu kertas, maafkanlah kesalahan kami. Lalu dia kasih kurung kutipan doa Bapa kami. Dia berharap, saudara, ketika polisi melihat dia parkir di tempat yang tidak boleh, lalu kemudian melihat catatan ini, maka polisi itu tidak akan memberikan surat tilang kepadanya. Tidak lama kemudian, saudara, selesai dia berkhotbah, selesai dia melayani, dia kembali ke parkiran di mana mobilnya ada di sana. Dan dia melihat dari kejauhan, notis itu masih tertempel di kaca mobilnya. Lalu kemudian dia mendekatinya dan dia melihat ternyata notisnya sudah berbeda. Tulisan tangannya sudah berbeda, sudah tidak ada. Yang dia lihat adalah sebuah tulisan yang lain. Ternyata tulisan dari polisi dan disertai juga dengan surat tilang. Polisi menuliskan begini, saya juga orang Kristen. Jangan membawa saya jatuh ke dalam pencobaan. Dikasih tanda kurung, doa Bapa kami. Saudara, akhirnya pendeta ini menyadari bahwa sikapnya salah, mempergunakan ayat sebagai alat untuk kepentingan diri, menutupi kesalahan. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa ketaatan kita tidak sepenuhnya seperti ini, saudara. Kita mau taat kalau sesuatu itu kita rasa gampang, mudah, asal menguntungkan, asal menyenangkan saya. Itu bukan ketaatan. Itu adalah keegoisan kita. Kita belajar bagaimana ketaatan Maria telah menjadikan dirinya diberkati oleh Tuhan. Karena dia menjadi sarana bagi Yesus Kristus, Allah yang maha mulia itu hadir dalam dunia. Dia yang empunya segala sesuatu datang mengosongkan dirinya untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Dalam segala keberdosaan dan pemberontakan kita, dia berkata dalam renggangan tangan di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kita perlu belajar. Ketika setiap kali kita mengingat Natal ataupun merayakan Natal, ini merupakan kesempatan untuk kita merenung ulang tentang pengakuan iman kita, pengakuan hati kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Jelas kita adalah hamba dan bukan Tuhan. Kalau kita memahami posisi ini, saudara, maka kita harus belajar mengerti apa yang menjadi rancangan Allah dalam hidup kita dan bersedia mengikuti pimpinannya apapun harga yang harus kita bayar. Itulah hidup seorang hamba-hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Bukan memaksa Tuhan ikut rancangannya, tetapi mau mengikut Tuhan dalam segala rancangannya atas kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi seorang hamba di hadapan Tuhan, tetapi di sisi lain kita berusaha memperhamba Tuhan dengan segala keinginan dan kehendak hati kita. Saudara, ketaatan Maria bukan tanpa kesulitan. Kita sudah tahu ujiannya begitu berat, tantangannya begitu fantastis. Tetapi kita melihat bagaimana Allah menyelesaikan rintangan itu. Allah menyelesaikan tantangan itu ketika Maria memutuskan untuk taat terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita pun harus demikian. Saudara-saudara, mungkin dalam merayakan Natal tahun ini bukan hanya situasi dan kondisi ibadah dan perayaan kita berbeda, tapi mungkin juga kehidupan kita kondisinya berbeda. Mungkin saat ini kita harus bergumul dengan banyak hal yang sebelumnya jauh lebih mudah kita lewati.
jauh lebih gampang kita lalui. Dan sekarang muncul hal-hal baru yang kita tidak pernah hadapi sebelumnya. Kita harus mengalami banyak perubahan-perubahan yang mungkin saja menyulitkan kita dan menyesakkan hati kita. Dan kita mungkin sudah berkata, saya sudah berdoa, saya sudah berseru, saya sudah memohon kepada Tuhan untuk mengangkat semua beban dan pergumulan ini. Itu baik. Tetapi mari kita belajar seperti Maria. Pergumulan tetap ada, persoalan tetap hadir, tapi hatinya percaya dan taat bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi dia untuk menolongnya ketika dia memilih untuk belajar taat kepada Tuhan. Mari kita belajar melihat bahwa meskipun hidup ini penuh dengan pergumulan dan beban di dalamnya, kasih karunia Allah demi kasih karunia Allah masih bekerja dan menguatkan setiap kita, anak-anaknya yang percaya dan yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karenanya jangan menyerah, jangan kehilangan pengharapan, sebab Dia Allah yang Immanuel beserta dengan kita. Dia datang 2000 tahun yang lalu untuk menyatakan bahwa kita dikasihinya, kita dicintainya, kita dimilikinya. Oleh karena itu, kenallah Tuhan dengan baik. Bergantunglah pada kasih karunia-Nya dan tetaplah hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Dikau masih terus mau berbicara kepada kami ya Tuhan. Meski situasi kami sampai beberapa bulan ini tidak banyak berubah, tetapi kami tetap mau mensyukuri. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kami. Dan kasih karunia itu jugalah yang memampukan kami untuk belajar taat, untuk belajar setia, untuk belajar percaya, menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Kadang hati kami penuh dengan kesesakan karena pergumulan dan beban hidup. Kadang hidup kami dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, dan kegentaran akan hari esok. Tetapi kami tahu ketika kami bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan sanggup untuk kami andalkan. Asalkan kami belajar mengikuti ritmenya Tuhan dan jalannya Tuhan. Oleh karena itu berikan kepada kami kerendahan hati untuk belajar seperti Maria, mengatakan kami ini adalah hamba Tuhan. Jadilah pada kami apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu dalam segala pergumulan persoalan hidup yang dihadapi hari-hari belakangan ini. Supaya mereka tetap bergantung kepada Engkau dan kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita masuk ke dalam doa syafaat, mari bersama-sama kita pujikan harapanku. Karena hanya di dalam Dialah kita beroleh pengharapan. Berkuasa
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan yang ada di segala tempat dan segala zaman. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian kita masuk di dalam doa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, karena kami tahu hanya Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah tempat kami berseru, dan Engkaulah yang paling tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami terus mengkhawatirkan keadaan bangsa negara kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID yang penularannya semakin meningkat. Kami tahu bahwa pemerintah berusaha menekannya, pemerintah berjuang di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, tolong bantu masyarakat Indonesia supaya betul-betul sadar akan protokol kesehatan dengan baik, sehingga ketika mereka beraktivitas atau harus terpaksa keluar rumah, mereka tetap menerapkannya secara maksimal, sehingga penularan COVID-19 ini tidak semakin meluas di berbagai tempat. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha pemerintah dalam menghimbau, dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan. Tuhan juga menolong mereka. Terlebih lagi kami juga bersyukur untuk vaksin yang sudah tersedia dan akan mulai dilaksanakan vaksinasi. Kami berdoa juga supaya pendistribusian dan pemberlakuan vaksinasi ini boleh berlaku dengan baik, semua boleh berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia boleh mendapatkan fasilitas yang sama. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk bencana-bencana yang terjadi di beberapa tempat di daerah Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah perubahan cuaca, perubahan alam yang terjadi. Biarlah kalau ada bencana-bencana yang terjadi di beberapa tempat, baik banjir, baik longsor, Tuhan menolong mereka, Tuhan meringankan beban pergumulan mereka. Pemerintah pusat, daerah pun bersinergi untuk memberikan pertolongan-pertolongan yang diperlukan bagi mereka. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merayakan Natal. Hamba-Mu berdoa dan kami berdoa bersehati untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ketika mereka merayakan Natal dengan kondisi yang seperti sekarang ini, biarlah mereka tidak kehilangan makna dan sukacita di dalamnya. Mereka tetap melihat bahwa Allah baik dan Allah memberikan hadiah terbesar, yaitu Yesus Kristus bagi dunia dan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah kami tetap bersukacita dan rindu untuk membagikan sukacita ini kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan menolong ibadah-ibadah online supaya berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui khotbah, melalui pujian, melalui acara-acara yang ada di dalamnya. Tuhan berkati juga untuk rencana gereja kami Natalan secara online. Tuhan berkati supaya setiap fasilitas yang dipakai jemaat Tuhan bisa mengikuti dengan baik, dan mereka pun dapat mendapatkan pesan Natal yang sungguh berkesan di tahun-tahun ini. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga terus mengingat jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit ataupun juga dalam pemulihan. Kami ingat untuk Bu Santi, kami ingat untuk Bapak Li Irawan, kami juga teringat untuk Ibu Tanjaicu, kami ingat juga untuk Mak Siok Ming, kami juga berdoa untuk Bapak Go Unsing, untuk Ibu Chia Chu Ing, Ibu Caroline dan Bapak Gunawan Sanjaya, juga untuk Bapak Ciok Kai Kian, Papa dari Pak Darwin.
Kami doakan Tuhan mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul dengan fisik mereka, mohon kesembuhan dan jamahan daripada Tuhan. Biarlah dalam masa sakit ini Tuhan juga tetap berbicara, menguatkan mereka, menghiburkan mereka bahwa Engkau ada dan Engkau beserta dengan mereka. Tuhan, kami juga mau bersuka cita dengan jemaat-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Baik untuk Saudari Gabriela Natalia, ataupun juga untuk Bapak Yongki Octavius Pangestu, juga untuk Ibu Lili Rahayu. Tuhan berkati untuk mereka dalam pertambahan usianya. Biarlah mereka boleh bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa, tolong juga mereka dalam ucapan syukur mereka boleh terus berkomitmen hidup bagi Tuhan, bertumbuh di hadapan Tuhan dan semakin mengenal Engkau lebih dalam. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin sedang mereka hadapi ataupun juga hal-hal yang mereka gumulkan di hadapan Tuhan. Biarlah Allah sendiri akan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang indah pada waktunya bagi mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Natal Sekolah Minggu yang akan diadakan pada siang ini. Tuhan berkati supaya setiap sarana prasarana melalui Zoom, pembicara, acara, Tuhan berkati semuanya termasuk anak-anak. Supaya dalam masa pandemi ini meskipun Natal diadakan secara online, anak-anak tetap boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan, melalui setiap acara yang diadakan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk persembahan kami. Gereja kami sedang membutuhkan dana untuk renovasi gereja ataupun juga untuk setiap acara Natal. Oleh karena itu biarlah kami sebagai jemaat yang mengasihi-Mu, kami belajar memberi kepada Tuhan supaya kami boleh melihat bagaimana Tuhan memakai pemberian kami untuk kemuliaan dan mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan berkati setiap persembahan yang akan kami berikan, supaya yang kami beri dari hati yang mengasihi-Mu akan menimbulkan sukacita dan hati yang sukarela memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan untuk seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini seraya membawa firman Tuhan yang sudah didengarkan dan lakukanlah dengan penuh ketaatan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan silakan bersaat teduh sejenak. Kita akan menyaksikan trailer perayaan Natal.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.